Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Mari anak-anak, pertemuan pada siang hari ini kita mulai dengan berdoa. Silakan ini Saudara Rauf untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana anak-anak untuk kehadiran ya? Hadir semua nggih? Hadir, Pak. Nggih. Hadir, alhamdulillah. Semuanya bisa hadir di kelas daring ini ya. Ya, anak-anak yang saya cintai, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Alhamdulillah. Kita terus semangat belajar walaupun terkendala oleh apa? Keadaan ya. Kita harus tetap semangat belajar. Ya anak-anak yang saya cintai, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi infak dan ketentuannya. Ya. Anak-anak sudah pernah memberi uang pada orang lain? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah pernah memberi infak di masjid? Pernah. Nah, pernah diberi uang oleh orang tuanya? Tiap hari, Pak. Oh, tiap hari, alhamdulillah. Nah, memberi uang untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umum, kepentingan masjid, itu termasuk ke dalam kategori infak. Infak itu harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan memasuki inti dari pelajaran, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu dengan infak semua siswa diharapkan nanti dapat mengetahui apa itu yang dinamakan dengan pengertian infak, kemudian apa saja dasar hukumnya, apa rukun infak, apa saja syarat-syarat dari infak, kemudian siapa saja yang berhak menerima infak, siapa saja yang tidak berhak menerima infak. Kemudian ada lagi yaitu macam-macam infak. Nah, itu tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini. Semangat ya. Semangat ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada siang hari ini kita akan mulai masuk ke pembelajaran inti, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang infak pada materi yang saya akan bagikan ya. Saya akan share screen dulu. Nah, peta konsepnya pada pembelajaran infak dan ketentuannya, yaitu yang pertama pengertian infak, kemudian dasar hukum dari infak, kemudian yang ketiga rukun infak, kemudian syarat-syarat infak, macam-macam infak, golongan-golongan penerima infak, dan yang tidak bisa menerima infak. Itu anak-anak peta konsep pada kesempatan siang hari ini. Kita mulai dari pengertian infak, yaitu infak secara bahasa yaitu berasal dari kata anfaqo, yaitu menyalurkan ya, atau memberikan. Secara istilah yaitu menyalurkan harta
yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama. Itu secara istilah. Jadi harta yang kita miliki kita salurkan kepada jalan Allah ya, dengan catatan harus ikhlas ya. Kemudian dasar hukumnya adalah surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menafkahkan atau menyalurkan sebagian harta yang kamu miliki di jalan Allah, dan apa-apa yang kamu salurkan atau infakkan itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, itu dasar daripada hukum infak ya, dasarnya itu. Kemudian selanjutnya yaitu rukun infak. Rukun infak ada 4 ya. Rukun infak ada 4. Yang pertama adalah munfik, orang yang berinfak ya. Yang pertama adalah munfik, orang yang berinfak. Yang kedua orang yang menerima infak atau munfak lahu. Kemudian yang ketiga barang yang diinfakkan. Yang keempat adalah penyerahan atau ijab kabul. Itu rukun-rukun dari infak. Nah, rukun infak ini harus terlaksana semua, harus ada ya, agar infaknya menjadi sah. Kemudian syarat-syarat infak ya. Syarat-syarat infak ya. Nanti ada syarat munfik atau syarat yang barang yang diinfakkan. Untuk syarat munfik atau orang yang menginfakkan yaitu orang yang memiliki harta lebih. Artinya orang yang hartanya kekurangan itu tidak disyaratkan untuk berinfak. Kemudian yang kedua ikhlas karena Allah. Pemilik harta sah, tidak menyebut infak yang diberikan, kemudian tidak menyakiti orang yang menerimanya. Itu syarat-syarat bagi seorang munfik atau orang yang menafkahkan harta. Kemudian yang kedua syarat-syarat barang yang diinfakkan, yaitu barangnya harus halal. Halal dari segi zatnya, halal dari segi cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua jelas wujudnya. Jelas wujudnya, tidak barang yang tidak berwujud. Yang ketiga memiliki nilai atau harga. Artinya barang itu ketika dijual maka akan memiliki nilai atau harga. Kemudian tidak berwaktu. Artinya barang itu tidak akan habis dalam waktu yang singkat. Artinya dapat bertahan dalam waktu yang lama. Itu anak-anak syarat-syarat dari infak. Ya. Kemudian nanti ada macam-macam infak. Ya. Macam-macam infak. Yang pertama adalah infak wajib. Nah, wajib berarti membelanjakan harta untuk masalah yang wajib seperti menafkahi keluarga, mahar pengantin, zakat. Kemudian ada yang namanya infak sunnah, yaitu membelanjakan harta dengan tujuan sedekah. Misalnya pembangunan sekolah, pembangunan masjid, sumbangan jalan, membantu korban bencana. Nah, dan yang ketiga ada infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk masalah yang mubah. Misalnya adalah modal usaha, memberi hadiah karyawan, memberi bonus pada karyawan. Terus yang ketiga, infak haram, yaitu menghabiskan kekayaan dengan tujuan yang dilarang oleh Allah. Misal infak orang kafir untuk mencegah penyebaran Islam. Contohnya lagi infaknya umat Islam tetapi bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak macam-macam infak ya. Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu golongan penerima infak. Golongan penerima infak yang pertama adalah orang tua. Artinya orang tua kita yang kekurangan itu lebih baik diberi infak terlebih dahulu. Kemudian
anggota keluarga atau kerabat. Nah, kerabat dekat kita yang kekurangan harus kita beri infak, ya. Harus diprioritaskan lebih dahulu setelah orang tua. Kemudian yang ketiga adalah tetangga. Tetangga kita ya. Jika ada yang miskin, ada yang fakir, itu harus kita beri infak. Kemudian yang keempat adalah anak yatim. Anak yatim juga harus diberi infak. Fakir miskin, dan yang keenam musafir. Ini musafir orang yang dalam perjalanan. Kemudian golongan yang tidak berhak menerima infak, ada orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah, seorang yang selalu berbuat keburukan. Nah, itu adalah golongan-golongan yang tidak berhak menerima infak. Nah, itu. Baiklah anak-anak, demikian. Oke. Demikian materi infak. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa tambah wawasan di website internet ya, yang Pak Guru bagikan di WA Group. Nanti tolong dipelajari lagi. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mendengarkan pemaparan materi tadi, mungkin ada pertanyaan, ya. Kita buat pertanyaan dulu dari anak-anak. Silakan buat pertanyaan, nanti didiskusikan. Ya, Mas Khairul, silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, bentar Pak. Ya, silakan. Rukun infak. Rukun itu apa sih Pak maksudnya rukun? Oh, rukun. Iya. Ya. Mungkin ada lagi? Lain rukun, Pak? Pertanyaannya? Pak, itu aja dulu. Itu aja dulu ya. Terima kasih. Ya. Nanti dari bapak-bapak yang lain, dari Mas Raub, ada dari Mbak Muslihatin, silakan buat pertanyaan, nanti digali, didiskusikan dengan sesama siswa. Silakan. Silakan Mas Raub atau Mbak Muslihatin, silakan. Ya, Mas Raub, Ya, Pak. silakan. Ya. Kalau memberi dengan harapan sesuatu itu apakah termasuk infak atau tidak, Pak? Ya, memberi dengan harapan sesuatu. Nah, ini tolong didiskusikan, ya. Ini karena tadi intinya kalian menggali pertanyaan, terus diselesaikan, didiskusikan dengan temannya. Pertanyaan yang pertama tadi dari Mas Khairul tentang apa itu yang dimaksud dengan rukun. Kira-kira apa Bu Muslihatin? Mbak Muslihatin, apa yang dimaksud dengan rukun tadi? Silakan didiskusikan dulu, ya. Apa itu yang dimaksud dengan rukun? Sudah ketemu Mas Khairul? Silakan.
Masih belum, masih mencari ini. Oh, ya, silakan diskusikan dulu ya. Nah, rukun, apa rukun itu? Ya, maka diskusikan dulu. Rukun adalah sesuatu yang jika ditinggalkan maka tidak menjadikan sah perbuatan tersebut. Gitu? Oke, Pak. Ya, misalnya rukun sholat. Nah, rukun sholat apa? Harus ada niat. Nah, kalau niat ditinggalkan maka perbuatan tersebut tidak akan jadi sah. Nah, sekarang ini rukun daripada infak. Itu kalau salah satu saja tidak ada, itu maka tidak akan menjadi sah infaknya. Contohnya tadi apa? Ada munfik, ada munfak lahu, ada barang yang diinfakkan, kemudian ada ijab kabul. Kalau barangnya aja tidak ada, maka tidak akan menjadi sah infaknya ya. Demikian Mas Khairul, ya. Oke, Pak. Mungkin ada tanggapan dari anak-anak yang lain, Mas Rauf, Mbak Muslihatin, kami persilakan. Apa itu yang dimaksud dengan rukun? Ya, Mas Rauf, silakan. Apa yang dimaksud dengan rukun? Maaf Pak, izin ke belakang Pak. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jangan dimatikan dulu Pak ya. Ya, dari pertanyaan Pak Rauf tadi, Mas Rauf, tentang bagaimana kalau menginfakkan harta, diniatkan apa tadi? Mendapat pujian. Mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu. Nah, artinya dia mengharapkan kepada selain Allah apa tidak? Nah, di situ ada syarat-syarat munfik, yaitu ikhlas karena Allah. Kalau ikhlasnya itu barang menginfakkan bukan karena Allah, maka syaratnya terpenuhi apa tidak? Ya. Oke, Pak. Ya, berarti syaratnya tidak terpenuhi. Di situ dijelaskan bahwa syarat-syarat munfik itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab dari Mbak Muslihatin. Ya, Sudah cukup Pak. Sudah cukup, Pak. tanggapan dari Pak Rauf mungkin ada? Mas Rauf? Tentang tadi? Kalau ya Pak, kalau begitu kan kita menjustis bahwa itu niatnya ikhlas atau tidak. Padahal niat itu kan yang mengetahui hanya kita dan Allah gitu ya. Iya. Bagaimana Ya, itu Pak? Ya. Masalah niat itu kan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa teng hadis nika. Jadi segala sesuatu itu tergantung amalnya. Ya. Jadi yang tahu niat niku hanya
orangnya. Maka hubungan niat itu hubungan orangnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah sahnya sholat, masalah sahnya zakat, sahnya infak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, makanya munfik di situ disyaratkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah diterima atau tidaknya itu adalah kekuasaan atau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas Rauf. Ya, Pak. Ya. Dari Mbak Musliatin mungkin ada pertanyaan? Mungkin Pak Khairul, Mas Khairul ada sanggahan dari jawaban tadi? Sudah Pak, sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Ya, Jadi itu materi infak. Nanti tolong dikerjakan ya LKPD-nya. LKPD pada pertemuan siang hari ini saya kekuatan dulu. Nah, LKPD-nya ini nanti ya. Lembar kerja peserta didik ada menjodohkan. Kemudian ini soalnya. Kemudian ini pilihan ganda ya. Dan yang terakhir ini jawab pertanyaan. Ya. Dan yang terakhir nanti tuliskan dasar hukum infak surah Al-Imran ayat 92 beserta artinya. Nanti ditulis di kertas, di buku tugas, kemudian nanti akan saya nilai. Itu ya. Kemudian untuk LKPD-nya nanti mengisinya di sini ya. Di linknya ini nanti akan saya share di grup WA. Ya, dan terakhir ini saya beri penguatan tentang materi infak. Intinya adalah infak itu memberikan atau menyalurkan harta atau membelanjarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada rukunnya. Rukunnya tadi adalah munfik, munfak lahu, barang yang diinfakkan dan ijab qabul. Syarat-syaratnya juga ada. Tadi syaratnya juga harus dipenuhi supaya ibadah infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian macam-macamnya ada 4, ada macam infak wajib, infak sunnah, infak mubah dan infak haram. Nah, nanti penilaian sikap nanti akan saya isi berdasarkan pengamatan saya dalam pembelajaran ini terhadap siswa-siswa semua. Insya Allah nilainya bagus-bagus. Ya. Kemudian untuk penilaian kognitifnya nanti tadi kalian isi di Google Form. Ya. Kemudian untuk penilaian praktek saya akan isi tadi kalian melakukan diskusi tentang pertanyaan yang berasal dari sesama teman. Demikian anak-anak, refleksi pada pembelajaran siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran ini saya tutup. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi? sudah Pak, sudah cukup. Sudah cukup ya? Ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.